Halo, selamat datang kembali di Ici Channel. Saat ini kita akan belajar cara membuat pola celana. Yang pertama, kita buat pas lipatan kain ya. Oke, ini langsung kita ukur panjang celana. Kebetulan di sini dipakai kainnya kurang panjang, jadi bisa disesuaikan dengan panjang celana yang diinginkan. Oke, langsung kita ukur untuk turun tinggi panggul. Oke, tinggi panggul ini disesuaikan, ini kita pakai untuk ukuran anak-anak. Jadi tinggi panggulnya hanya 15 dan tinggi duduknya itu 19. Oke, tapi kalau untuk orang dewasa itu tinggi panggul 18, tinggi duduk itu 23 sampai 25 sesuai besar badannya setiap orang. Oke, langsung kita ukur lingkar pinggang. Oke, lingkar pinggang ini dibagi 4 ya. Lingkar pinggang bagi 4, lingkar panggul juga itu bagi 4. Lingkar paha atau kilnya itu, lingkar pahanya itu dibagi 2. Oke, kita tambahkan 4 cm lagi untuk lebarnya ya. Oke, setelah itu ini yang garis ini adalah lingkar lutut. Lingkar lutut itu didapat dari mana? Didapat dari panjang dari tinggi panggul ke bawah dibagi 2. Oke, setelah itu kita buat garis tengahnya ini. Lingkar pinggang masuk dari depan kil itu masuk 10 bagi 10. Tahu, jadi di sini 70 lebih jadi masuknya itu 7 cm. Jadi langsung kita bagi 2. Oke, ukuran yang tadi lingkar pahanya, lingkar lututnya itu kita letakkan senti pas di pertengahan yang masuk 7 cm dibagi 2. Ini jadi pertengahannya. Jadi beda hasilnya ya. Oke, setelah itu kita langsung bentuk menggunakan penggaris panggul, bukan penggaris lurus ya. Untuk bagian depan kil atau dalam kil itu kita lengkungannya itu ke dalam. Oke, kalau yang di bagian samping sisi itu lengkungannya ke samping persis kayak gini ya. Oke, setelah itu kita langsung ukur lingkar pinggangnya ini juga masuk. Oke, lingkar pinggang kalau untuk penambahan kupnat kita hanya tambahkan 2 cm atau 1 cm. Jadi beda ya dengan kupnat untuk rok. Oke, ini yang ditanda ini bisa menjadi tempat kupnat. Kalau untuk celana biasanya juga kayak dijahit, kupnatnya itu hanya setengah. Setelah itu kita gunakan penggaris siku yang lengkungannya ini kita bisa buat untuk bagian kil depan. Oke, setelah itu kita langsung gunting. Oke, di sini kampunya di bagian sisi samping kita bisa kasih 2 cm atau sampai 2,5 cm. Untuk bagian dalamnya kita bisa kasih 1 cm atau 1,5 cm. Nah, ini kebetulan kainnya tidak cukup, jadi selalu di bagian bawahnya itu dibuat serong ya. Buat serong ini fungsinya supaya ketika dilipat, hasil jadi terakhirnya dilipat, dia tidak berkerut di bawah. Oke, ini tandanya yang A, B itu adalah tinggi panggul, C adalah tinggi duduk. Oke, D ini adalah lingkar besar bawahnya, E adalah lingkar lutut, itu didapat dari C ke D bagi 2. Oke, kita bisa menggunakan pola bagian depan langsung dijiplak ke bagian belakang. Tapi beda ukuran ya. Untuk bagian belakang kita penambahan 2 cm, tapi untuk bagian kil kita penambahan 4 cm sampai 6 cm tergantung dari bodinya tiap orang. Oke, ini penambahannya 4 cm ya. Oke, diturunkan dari garis itu kita turunkan 1 cm karena di bagian
punggung pantat belakangnya orang itu kan ada yang besar ada yang kecil, jadi itu fungsinya supaya kilnya tidak kependekan. Oke, di bagian panggulnya juga kita tambahkan 1,5 cm sampai 2 cm tergantung dari bentuk tubuhnya tiap orang. Oke, dari sisi dalamnya itu kita tambahkan 2 cm untuk di lutut dan di bagian di bawah. Oke, jadi untuk rumusnya itu depan ditambah 2, depan dikurangi 2, belakang ditambah 2. Jadi polanya itu belakangnya lebih besar potongannya dibanding bagian depan. Tapi untuk bagian keel depan kita hanya tambah 4 cm atau 3 cm tergantung dari orangnya, dan belakangnya itu kita tambah 4 sampai 6 cm. Di bagian panggul juga harus lebih besar ya dari bagian depan. Oke, ini ada tanda naik, ini artinya nanti kita naikkan ke atasnya itu 5 cm lagi ya. Kalau untuk anak-anak biasa 3 cm, tapi untuk orang dewasa 5 sampai 6 cm. Oke, di sini juga kita tandai samping sisinya. Kalau untuk sisinya itu tidak ada penambahan, jadi yang ditambah di bagian dalam keel. Oke, kita langsung gunakan penggaris panggul untuk hubungkan kembali garis-garisnya ini. Oke, seperti ini. Oke, ini sebenarnya untuk bagian belakang ini potongannya miring, tapi karena tidak cukup kain jadi ini potongannya akan miring kayak gini ya. Jadi dari titik A itu naik itu miring sampai mendapatkan ukuran 5 cm atau 3 cm atau 4 cm. Jadi potongannya akan miring. Oke, ini keterangannya kita tambah 2 sampai 4 atau 3 untuk keelnya itu kita tambah 4 sampai 6 cm. Oke, di sini juga 2 kita tambahkan 2 cm sampai 3 cm atau 4 cm. Oke, sama di bagian bawahnya itu potongannya itu harus miring ya. Oke, untuk kampus sisinya itu sama kayak di bagian depan. Oke, yang tidak paham boleh komen untuk memperjelas. Oke, seperti ini. Oke, untuk bagian sisi dalamnya ini potongannya lurus saja ya 2 cm. Nah, di sini saya agak serongkan karena ada keterangannya, tapi kalau sudah di kain yang harusnya dipakai itu lurus saja. Untuk bagian panggul ini kita tambahkan 1,5 sampai 2 cm. 1,5 cm saja, kalau 2 cm terlalu besar. Oke, ini potongannya sebenarnya lurus, tapi karena ada keterangan maka saya tidak gunting keterangan. Tapi kalau potongan aslinya langsung saja lurus ya. Dan untuk bagian pantat bagian belakang itu naik lagi 5 cm. Jadi di bagian pinggang belakang itu dari titik A itu naik 5 cm, jadi potongannya bentuk miring. Yang bertanya silahkan buat gambarnya, nanti saya jelaskan. Oke, seperti ini. Inilah hasilnya, pola depan belakang beda ya. Semoga bermanfaat.